Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Danilove Ari 91 Channel. Teman-teman, kali ini saya akan membahas kelanjutan dari part 1 pada materi statistika untuk materi uji korelasi. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai pengertian korelasi, kemudian bagaimana cara menghitungnya ya secara manual dengan bantuan Microsoft Excel sehingga akan memudahkan teman-teman dalam penghitungan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas uji korelasi menggunakan SPSS. Bagi teman-teman yang memiliki aplikasinya di laptop ya di berbagai versi itu bisa digunakan, biasanya outputnya tetap sama. Ya, sepengetahuan saya, ya, untuk SPSS mau yang versi 16, 17, sampai yang terbaru mungkin sekarang 24, itu biasanya outputnya pasti sama hasil hitungnya. Kecuali untuk uji regresi, ya, karena saya sudah pernah coba beberapa kali, untuk uji regresi biasanya yang diuji normalitas itu adalah residualnya. Nah, biasanya untuk SPSS versi yang di bawah 20 ya dengan SPSS yang di atas 20 itu biasanya hasilnya berbeda. Ya, terdapat selisih hasil. Oke, baik, langsung saja akan saya contohkan ya menggunakan data yang sama dengan yang ada di part 1. Ya, ini tetap contohnya ada di buku sumber yang kemarin sudah saya jelaskan. Ya, ini ada dua variabel X-nya yaitu tes kebugaran jasmani, ya hasil tes kebugaran jasmani. Kemudian Y-nya adalah daya tahan. Nah, sama seperti di Excel, jadi datanya ini nanti akan kita copy paste ke SPSS. Jadi terlebih dahulu teman-teman buka aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian bisa di copy. Nah, kemudian di paste di sini di variabel atau var. Oke, setelah data di paste di sini, teman-teman bisa klik variabel view di sebelahnya. Nah, di sini ada typenya memang numerik ya. Di sini bisa juga string kalau misalnya data yang lain ya selain numerik bisa dipilih. Nah, kemudian di sini ada desimal karena angkanya bukan desimal, kita buat 0 juga bisa supaya lebih mudah. Nah, kemudian untuk memasukkan nama variabel supaya ketika output SPSS-nya itu tampil di dalamnya sudah ada nama variabel, teman-teman bisa ketikkan di label. Seperti tadi ya, variabel X-nya itu adalah kebugaran jasmani, maka bisa kita tulis di sini. Nah, kemudian variabel Y-nya adalah daya tahan misalnya. Nah, untuk name ini bisa teman-teman ganti dengan simbol variabel. Nah, kenapa nama variabel secara keseluruhan tidak ditulis di name? Ya, karena kalau ditulis di name itu biasanya tidak bisa diberikan spasi begitu ya. Apalagi kalau misalnya nama variabelnya lebih dari 2 kata. Nah, untuk name ini kita bisa simbolkan variabelnya saja. Misalnya ini variabel X, kemudian ini variabel Y. Nah, kalau sudah, kita bisa klik lagi di data view. Ini sudah tampil ya, di sini terlihat. Ini variabel X, kemudian ini variabel Y. N-nya itu ada 14 sesuai data yang ada di part 1. Ini akan kita buktikan apakah hasilnya itu sama. Ya, apakah hasilnya sama dengan hasil hitung manual kita yang kemarin. Oke, caranya sangat mudah. Jadi kita pilih saja di sini analyze, kemudian pilih correlate. Nah, karena ini hanya 2 variabel, maka kita pilih bivariat. Nah, kemudian teman-teman bisa pindahkan kedua variabel ini.
Nah, di sini ada pilihan ya, ada correlation coefficient, ada Pearson, ada Kendall-Staup, ada Spearman. Nah, karena kemarin kita contohnya menggunakan Pearson, maka kita bisa centang Pearson. Untuk Kendall-Staup atau Spearman, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Ya, ini adalah contoh penghitungan korelasi untuk yang statistika non-parametrik. Tapi untuk sesi video kali ini, saya akan membahas mengenai Pearson dulu. Nah, di sini juga ada test of significance, ya ada two-tail dan one-tail. Nah, sebetulnya kedua-duanya ini akan dipakai pada semua pengujian hipotesis, ya baik itu yang korelasional maupun komparatif. Ya, karena kedua-duanya ini merupakan patokan untuk menguji sebuah hipotesis. Nah, bedanya di mana? Untuk yang one-tail itu biasanya digunakan untuk menguji hipotesis yang terarah. Sedangkan untuk two-tail itu untuk menguji hipotesis yang tidak terarah. Contohnya untuk yang terarah, ya, biasanya peneliti itu sudah cenderung ke satu variabel yang hampir mendekati kesimpulan gitu ya. Contoh untuk relasional bahwa semakin tinggi X maka semakin tinggi juga Y. Itu sudah langsung menjadi hipotesisnya. Tapi kalau misalnya tidak terarah, maka peneliti belum punya gambaran sama sekali. Biasanya untuk penulisan di hipotesis itu adalah terdapat hubungan antara X dengan Y. Biasanya seperti itu. Itu untuk yang tidak terarah. Tapi untuk penelitian keolahragaan biasanya cenderung yang digunakan adalah two-tail. Nah, kalau sudah kita pilih two-tail, maka bisa kita klik OK. Nah, ditunggu sebentar, maka nanti akan muncul output dari SPSS-nya. Oke, ini masih proses. Nah, di sini sudah muncul ya. Oke, di sini sudah muncul. Ini adalah output SPSS. Nah, kalau tadi di label variabelnya kita tulis, maka di sini akan muncul. Tapi kalau tidak ditulis, biasanya akan muncul var gitu ya tulisannya. Nah, di sini karena tadi kita kliknya person, maka muncul person correlation. Atau teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Kemudian ada juga nilai signifikansinya untuk yang two-tail. Nah, teman-teman, ini saya copy dulu ya di Word supaya bisa lebih terlihat. Nah, teman-teman bisa lihat nilai koefisien korelasinya di sini. Ya. Nah, ini angkanya adalah 0,71. Ini sama persis dengan hasil hitung kita yang manual menggunakan Excel. Nah, simbol atau ini ada simbol titik ya. Ini sebetulnya melambangkan desimal. Nah, sebetulnya di depan angka 7 ini ada angka 0, 0,71. Ya, tapi kalau di output SPSS memang tidak tertulis langsung 0, jadi kalau ada simbol titik itu berarti di depannya ada 0, 0, Nah, kemudian untuk signifikansinya two-tail ini adalah 0,004. Kalau menggunakan yang manual, biasanya kan kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ya, untuk kriteria pengujiannya sendiri, kalau misalnya hipotesis 0 itu ditolak, artinya hipotesis penelitian kita itu diterima, apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Ya, jadi kita perlu hitung dulu nilai T-nya. Tapi kalau kita menggunakan SPSS, patokannya nilai signifikansi, bisa kita lihat di sini. Ya, ini dibandingkan dengan P, atau patokannya adalah 0,05. Sehingga ketika nilai signifikansi itu di bawah atau kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa korelasinya signifikan.
Tapi bila nilai SIK ya itu lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya korelasinya tidak signifikan. Ya, jadi teman-teman bisa pilih mau menggunakan SPSS maupun mau menggunakan manual, hasilnya sama. Oke, demikian video part 2 mengenai uji korelasi. Ya, apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, tetap di Danilov Ari 91 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Touch fucking on your bitch, yeah, that. Fucking up